Pak Yusuf Kala mulai panik, ya kan? Tapi ada juga yang menyangkal kalau tuduhan Risman itu adalah video buatan AI. Kata gua, mau kemana aja kasusnya ini, terserah mereka lah. Mau ngapain gitu loh. Biarin. Politikus bermental kerupuk, 2 kali menjadi wakil presiden, katanya negarawan. Baru kena isu sedikit sudah main lapor-lapor. Bagaimana nih levelnya mental mantan wakil presiden nih, mental kerupuk? Rismon itu korban AI. Jadi Rismon itu korban AI nih, catat nih. Dia itu seorang korban. Terus dia itu tidak konfirmasi, kemudian malah dilaporkan. Konyol ya. Inilah pernyataan Roy Suryo yang mengaku pernah mendapat support dari JK. Tapi saya hormat kepada Pak JK, Bapak tetap sebagai pimpinan saya, dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati, dan beberapa kali saya juga mendapatkan support, dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Chaplin ya, yang malunya udah kagak ketulungan setelah melaporkan si almarhum Krismon ya toh. Ternyata yang dilaporin adalah AI. Benar kata netizen ya. Usia segini memang sedang lucu-lucunya. Yang menarik ya, secara tidak sengaja si Dewa Panci justru mengakui bahwa dirinya selama ini memang disupport oleh si Chaplin ya. Benar-benar disupport oleh si Chaplin. Bahkan menyebut si Chaplin itu sebagai pimpinannya. Berarti benar dong ya dugaan banyak netizen selama ini bahwa aktor di balik isu ijazah palsu Jokowi itu sebetulnya adalah si Chaplin. Ketahuan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Politikus bermental kerupuk, 2 kali menjadi wakil presiden, katanya negarawan. Baru kena isu sedikit sudah main lapor-lapor. Makanya dulu waktu jadi wakil presiden Pak Jokowi, harusnya belajar dari Pak Jokowi, caranya sabar. Coba contoh Pak Jokowi, bertahun-tahun dipitnah, baru dilaporin. Ini baru kena dikit, udah main lapor. Yang fitnah AI pula. Aduh, bagaimana nih levelnya mental mantan wakil presiden nih, mental kerupuk. Politikus bermental kerupuk, kata netizen barusan di bagian depan tadi. Memang betul ya, kerupuk apa bang? Kerupuk kotor alias provokator. Inilah sengkuninya Indonesia ya. Kita harus paham itu ya. Sengkuni itu di serial Mahabharata, di epos Mahabharata itu. Ya kan? Kok bahas Mahabharata ya? Apa itu ya? Lupa saya ya. Itulah pokoknya ya. Nah, itu kumisnya itu tebal dan ujungnya itu ke atas gitu loh, ya kan? Seperti yang digambar ini yang sama-sama sedang kita saksikan. Tapi di Indonesia kumisnya tipis. Hanya mendekati mulutnya saja. Siapa itu bang? Ya si Chaplin lah. Udah gitu yang bikin ngakak, ya toh? Yang dilaporin bukan si Rismon tapi si AI. Lanjut. Pasca dilaporkan ke Barreskrim Polri, Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya membantah telah menuding mantan Wakil Presiden Yusuf Kala membiayai Roy Suryo untuk memperkarakan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut kuasa hukumnya, Rismon tidak pernah sekalipun menyebut nama Yusuf Kala dalam kaitannya dengan tudingan pembiayaan kasus ijazah palsu tersebut. Terkait video yang beredar di media sosial, ia menjelaskan itu merupakan hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Terhadap klaim pihak Rismon, pengacara Yusuf Kala menyatakan kebenaran soal apakah video itu hasil AI atau tidak masih harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penyidik Bareskrim Polri. Karenanya, JK akan tetap melanjutkan proses hukum ke Bareskrim Polri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, karena udah kadung malu gitu loh, ya kan? Udah kadung melaporkan si almarhum Rismon. Nggak taunya AI. Hah? Daripada laporan ditarik, muka mau taruh di mana, ya kan? Udah muka macam Chaplin itu. Jadi udahlah, terusin aja, ya kan? Walaupun ngomong sambil belepotan, ya kan? Terusin aja. Pura-pura aja penyidik untuk membuktikan apakah itu si almarhum Rismon ataukah hasil rekayasa AI. Itu daripada laporan dicabut, malu 7 turunan, 7 tanjakan. Lanjut. Nah, panik kalau. Panik kan? Rismon Sianipar resmi dilaporkan oleh Yusuf Kala ke Bareskrim Polri pada tanggal 6 April 2026. Yes! Karena si Rismon menuduh Yusuf Kala mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus pengusutan ijazah Pak Jokowi. No! Sampai sekarang kasusnya semakin tidak jelas dan arahnya nggak tahu mau kemana. Dan banyak juga netizen-netizen yang mengatakan Pak Yusuf Kala mulai panik, ya kan? Tapi ada juga yang menyangkal kalau tuduhan Rismon itu adalah video buatan AI. Kata gua, mau kemana aja kasusnya ini, terserah mereka lah. Mau ngapain gitu loh. Biarin. Di Konoha ini kalau nggak ada tontonan, nggak menarik. Harus ada tontonan dari pejabat-pejabat elit. Biar kita tahu, ya kan. Kasus itu bagaimana. Yang asli, yang palsu, yang mana. Jadi kita tahu dong. Nah, bener kan? Panik nggak lo? Ya panik lah. Yang panik siapa? Si Chaplin. Ya panik kenapa? Udah kadung malu. Jadi biarin aja lah seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ya biarin aja, kita sebagai rakyat biasa di negeri ini butuh hiburan gitu kan. Lagi pula kita perlu bukti gitu, siapa sebetulnya yang benar, almarhum Rismon ataukah si Chaplin gitu kan. Nah kalau yang benar almarhum Rismon, ya bisa jadi ya dah bahwa kasus ini memang benar-benar disponsori oleh si Chaplin ya, atau memang benar-benar bahwa pernyataan si Rismon itu hasil rekayasa AI, kan cuma 2 itu. Intinya ini adalah hiburan bagi kita ya. Lanjut. Inilah pernyataan Roy Suryo yang mengaku pernah mendapat support dari JK. Tapi saya hormat kepada Pak JK, Bapak tetap sebagai pimpinan saya, dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati, dan beberapa kali saya juga mendapatkan support, dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Nah, inilah yang saya singgung di bagian depan tadi pada saat opening ya. Si Dewa Panci itu mengakui dengan terang-terangan bahwa si Chaplin ini adalah orang yang menyupport dirinya. Menyupport apa bang? Mana gua tahu ya kan. Tapi banyak netizen itu yang berspekulasi bahwa si Dewa Panci ini sebetulnya sedang kerasukan sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia sampaikan, ya toh? Sehingga dia secara tidak langsung setengah membuka rahasia ya, bahwa si Chaplin lah selama ini yang menyupport dirinya ya dalam menuduh ijazah Jokowi palsu. Gimana menurut teman-teman? Ini bukan saya loh yang ngomong ya, yang ngomong itu si Chaplin sendiri, bahwa si Chaplin sendiri, si Dewa Panci sendiri, bahwa si Chaplin ini adalah penyupport dirinya. Benar dong kalau begitu katanya si almarhum Rismon. Aduh, lanjut. Ini logika konyol macam apa bro? Gimana seorang korban gak klarifikasi malah jadi dilaporkan mau dijadikan tersangka? Bang Rasman, bahwa ini selama lagi nanti saya bisa dilapor sama Pak JK ini. Harusnya dia klarifikasi aja. Dia supaya memprotek persoalan ini tidak berkembang. Tetapi saya lihat
Dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Jangan menunggu sampai Pak JK harus. Yang kedua, kenapa Bung Rismon tidak mengklarifikasi Ya, kenapa tidak kalau itu AI? Oke, yang Hop, tar dulu. Ini logika konyol macam apa lagi nih bro? Dimana logikanya ada seorang korban itu nggak lapor terus jadi tersangka terus dilaporkan? Itu logika konyol apa coba? Rismon itu korban AI. Jadi Rismon itu korban AI nih, catat nih. Dia itu seorang korban. Terus dia itu tidak konfirmasi, kemudian malah dilaporkan. Konyol ya. Aduh, lama-lama ngikutin kasus ini semakin gak jelas ya bro. Bagaimana dengan kalau kasusnya Ratna Sarumpait itu yang jelas-jelas dia itu dioperasi, kemudian dia itu narasikan seolah-olah digebukin gitu. Terus itu untuk menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Terus itu gimana itu coba? Terus kasusnya Safri Samsudin coba, dia itu melempar isu tentang Morowali. Kemudian ditunggu-tunggu konfirmasinya nggak konfirmasi itu sampai isu seheboh itu seluruh negeri membahas itu. Tapi Safri Samsudin sampai sekarang nggak dengar ada itu klarifikasinya tuh coba. Lagi menurut saya Pak JK ini terlalu sensi juga. Coba bayangkan kalau Pak JK ini jadi Pak Jokowi, berapa puluh ribu orang yang dilaporkan oleh Pak JK ini. Sedangkan Pak Jokowi itu bertahun-tahun difitnah, direndahkan, dicaci maki. Itu nggak dengar dia ngelaporin orang macam ini. Nah, ini baru disenggol sedikit dengan jelas-jelas itu AI. Itu udah dilaporkan coba kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu kelasnya, kesabarannya itu dewa, jauh di atas orang-orang, di atas orang-orang lain. Coba Pak SBY kemarin baru kesenggol sedikit langsung lapor juga. Ini juga lagi nih Pak JK ini kesenggol sedikit udah lapor seperti itu. Bayangkan itu kalau itu Pak Jokowi, Pak JK itu jadi Pak Jokowi, berapa ribu orang yang mau dilaporkan. Difitnah, dicaci maki, diolok-olok bertahun-tahun. Ya itulah ya, logika konyol ini muncul karena mereka udah kadung malu ya, seperti yang saya sampaikan di bagian depan tadi. Awalnya mereka itu sangat pede ya karena kebakaran jenggot ya. Kebakaran jenggot apa kumis bang? Kumis ya. Karena si Chaplin kan nggak punya jenggot, punyanya kumis, itu pun tipis ya kan. Nah jadi kebakaran kumis karena sangat viral sekali bahwa si Chaplin ini diduga ya, dituduh oleh almarhum Krismon sebagai dalang di balik isu ijazah palsu, bahkan menyumbangkan dana 5 miliar ya toh. Ya seperti banyak netizen mengatakan, ini si Chaplin responnya berlebihan. Biasanya orang merespon berlebihan itu mengandung tanda tanya gitu loh. Akhirnya karena responnya berlebihan terlalu cepat, dia melaporkan si almarhum Krismon yang dianggap telah menuduh dirinya. Nggak taunya almarhum Krismon tidak pernah mengatakan demikian. Ternyata itu hasil rekayasa AI. Udah kadung malu. Jadi bacotannya seperti yang kita saksikan barusan. Ya, seharusnya almarhum Krismon itu memberikan klarifikasi. Loh, berarti kan almarhum Krismon juga sebagai korban ya, karena suaranya sudah dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk dengan AI gitu loh. Almarhum Krismon itu juga korban. Kok bisa-bisanya korban disuruh membuat klarifikasi? Malu ya. Mau menarik laporannya malu ya. Jadi bacotannya konyol ya, nggak nyambung. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.